Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dosen Irwan Zulkifli, SEMM, selaku dosen mata kuliah Perbankan Syariah. Perkenalkan, saya Ferus Nazan Luzara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Produk dan Praktik Perbankan Syariah Musyarakah. Materi ini membahas tentang konsep akad musyarakah sebagai salah satu instrumen penting dalam perbankan syariah yang menerapkan prinsip kerja sama, keadilan, dan bagi hasil. Selain itu, akan dibahas juga mengenai landasan hukum, mekanisme operasional, implementasi dalam perbankan syariah modern, hingga tantangan dan inovasi seperti musyarakah mutanakisah. Melalui presentasi ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana akad musyarakah menjadi alternatif sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah di tengah perkembangan ekonomi modern. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan materinya. Analisis produk dan praktik perbankan syariah musyarakah. Mata kuliah perbankan syariah. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu pendahuluannya, yaitu latar belakang penelitian. Transformasi ekonomi global saat ini tengah bergeser dari model linear konvensional menuju sistem yang lebih kolaboratif dan berkeadilan. Di tengah fluktuasi pasar finansial yang seringkali dipicu oleh instrumen berbasis bunga atau riba, ekonomi syariah muncul sebagai paradigma alternatif yang menawarkan stabilitas melalui sektor real. Salah satu instrumen fundamental yang menjadi representasi murni dari keadilan ekonomi Islam adalah akad musyarakah. Secara filosofis, musyarakah bukan sekedar kontrak komersial, melainkan perwujudan dari nilai ta'awun atau tolong-menolong, di mana pemilik modal dan pengelola usaha sendiri berdiri sejajar dalam memikul risiko dan merayakan keuntungan. Dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2021 sampai 2026, dinamika industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang menarik. Meskipun akad murabah atau jual beli masih mendominasi karena tingkat resiko yang rendah bagi bank, otoritas moneter dan praktisi mulai mendorong peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil atau profit dan loss sharing. Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa untuk menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan, perbankan syariah harus terlibat langsung dalam pertumbuhan usaha nasabah, bukan hanya bertindak sebagai lembaga penyalur kredit. Namun, implementasi musyarakah di lapangan tidak luput dari tantangan besar. Masalah asimetri informasi, resiko moral atau moral hazard, dan kompleksitas perhitungan bagi hasil seringkali menjadi penghambat bagi institusi keuangan untuk mengoptimalkan akad ini. Di sisi lain, inovasi seperti musyarakah mutanakiyah atau MMQ mulai menjadi primadona dalam pembiayaan aset jangka panjang karena dianggap lebih fleksibel dan mencerminkan nilai keadilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan skema tetap. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai struktur mekanisme dan mitigasi resiko musyarakah menjadi sangat krusial bagi akademi maupun praktisi untuk memastikan bahwa instrumen ini dapat beroperasi sesuai dengan koridor syariah sekaligus tetap kompetitif di era digital. Secara bahasa musyarakah sering pula disebut dengan syirkah yang bermakna ikhtilar atau pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan di antara keduanya. Musyarakah juga bisa berarti seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya. Secara terminologi, musyarakah berarti akad di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan.
Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal mitra musyarakah untuk menggabungkan modal melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. Dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung secara dengan proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Dari ketiga definisi di atas, bahwa musyarakah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh bagi berdasarkan kesepakatan secara proporsional. Oke, saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah menganalisis secara komprehensif struktur teoritis akad musyarakah. Yang kedua adalah mengevaluasi mekanisme operasional dan pembagian risiko. Yang ketiga adalah meninjau implementasi produk inovatif musyarakah mutanakisah. Yang terakhir adalah mengidentifikasi tantangan dan solusi di era ekonomi digital. Manfaat penelitiannya yang pertama bagi penulis dan akademis adalah memberikan pemahaman yang mendalam dan sistematis mengenai aplikasi akad musyarakah dalam sistem ekonomi modern. Yang kedua, bagi praktisi perbankan syariah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan strategi manajemen risiko dan mengembangkan produk pembiayaan yang lebih variatif. Sehingga masyarakat tidak lagi dipandang sebagai akad yang berisiko tinggi, tetapi sebagai peluang investasi yang menguntungkan. Yang ketiga bagi masyarakat atau nasabah, yaitu meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban dalam akad bagi hasil. Yang terakhir adalah bagi regulator, yaitu pemerintah atau OJK, memberikan gambaran deskriptif mengenai kondisi objektif di lapangan terkait implementasi musyarakah, yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan atau regulasi yang lebih akomodatif bagi pertumbuhan pembiayaan bagi hasil di Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dan definisi musyarakah. Secara terminologi, musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti pencampuran, yakni mencampurkan satu modal dengan modal lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, musyarakah didefinisikan sebagai akad kerja antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau nisbah, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi kontribusi modal. Deskripsi ini menunjukkan bahwa musyarakah merupakan akad yang bersifat partisipatif, berbeda dengan akad pinjam-meminjam atau qard yang bersifat sosial atau jual-beli murabah yang bersifat pertukaran. Musyarakah menuntut adanya keterlibatan aktif dan ketersediaan untuk berbagi resiko atau risk sharing. Dalam laporan ini, musyarakah dipandang sebagai instrumen yang paling murni dalam mencerminkan ekonomi syariah karena menghilangkan dikotomi antara pemilik modal dan pengelola usaha. Menurut bahasa, musyarakah adalah percampuran suatu harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan. Sedangkan menurut istilah para ulama fiqh yang berbeda pendapat, mengartikan istilah musyarakah yang pertama adalah menurut ulama Malikiyah, yaitu musyarakah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta keduanya tanpa menghilangkan hak untuk melakukan hal itu. Dan menurut ulama Hambali, musyarakah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'i, musyarakah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dan menurut ulama Hanafi, musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi yang lain. Karena definisi ini menjelaskan hakikat musyarakah, yaitu sebuah transaksi. Landasan hukum yaitu legalitas syariah, eksistensi musyarakah didasarkan pada hukum utama Islam yang kemudian diadaptasi ke dalam hukum positif Indonesia. Yang pertama ada Al-Quran. Para ulama menunjuk pada beberapa ayat, diantaranya Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
kecuali dengan jalan berniaga yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghakimi lainnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2936 dalam kitab Al-Buayu dan Hakim. Yang kedua adalah Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat selama di antara mereka tidak saling mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga ada Isma Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muqni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam hal elemen darinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat dan rukun musyarakah. Yang pertama adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad. Yang kedua adalah penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. Yang ketiga, akad dituntaskan secara tertulis. Nomor 2 adalah pihak yang berserikat. Yang pertama harus kompeten, yang kedua menyediakan dana sesuai dengan kontrak pekerjaan atau proyek usaha, yang ketiga adalah memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kepada mitra kerjasama untuk mengelola. Yang ketiga ada objek akad. Yang pertama ada modal, yaitu modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Yang kedua ada kerja. Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama atau salah satu mitra memberikan kuasa kepada mitra kerja lain-lainnya untuk mengelola usahanya. Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak. Yang terakhir adalah keuntungan atau kerugian. Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis musyarakah, yaitu menurut Haji Syafi'i Antonio, jelas-jelas musyarakah itu ada dua, yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad atau kontrak. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu aset oleh dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Adapun akad, di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang mereka memberikan modal musyarakah dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Dan menurut Mahmud Syuhud dalam Muasifud Zufi, ada 4 macam akad syirkah, yaitu ada syirkah al-inan, syirkah al-mufawat, terus syirkah al-wujuh, dan syirkah mudarabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan operasional bagi hasil, yaitu pada prinsip musyarakah tidak jauh berbeda dengan mudarabah karena keduanya merupakan sistem perkongsian atau kemitraan antara dua belah pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan porsi atau nisbah yang disepakati bersama pada awal perjanjian atau akad. Mudarabah dan musyarakah berbeda dalam hal akad. Mudarabah syahib al-amal menyediakan seluruh dana dibutuhkan mudorib, dan dalam manajemen syahib al-amal tidak diperkenankan melakukan investasi dalam bentuk apapun selain hak pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan. Bagi hasil diberikan setelah proyek atau usaha yang dijalankan mudorib selesai dijalankan. Sedangkan dalam musyarakah, kedua belah pihak ikut dalam permodalan atau equity participation. Dan masing-masing pihak dapat turut manajemen sehingga porsi nisbah bagi hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dikeluarkan dan frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen ini. Sedang bila usaha merugi, maka kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian tersebut karena musyarakah menganut asal profit and loss sharing contract. Pada umumnya, bank syariah melaksanakan sistem bagi hasil dengan cara mencari keuntungan dari hasil pendapatan dan hasil laba atau keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur pembiayaan, yaitu
Secara bahasa masyarakat sering pula disebut dengan syirkah, yang bermakna ikhtilah atau pencampuran. Yang sudah saya tadi sebutkan pada di awal, kan tentang alur pembiayaan, yaitu adalah pendahuluan dan filosofi dasar. Secara bahasa, musyarakah sering pula disebut dengan syirkah yang bermakna ikhtiar atau pencampuran. Ini pencampuran salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan di antara keduanya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Yang kedua adalah landasan teoritis dan regulasi. Landasan teoritis musyarakah bersifat multidimensional, yaitu mencakup teks suci dan regulasi negara. Secara teologis, Quran Surat Sad ayat 24 menjadi peringatan agar para mitra tidak saling menzolimi, yang diperkuat oleh hadis qudsi tentang perlindungan Allah terhadap kemitraan yang jujur. Namun, dalam lanskap modern pada tahun 2021 hingga 2026, implementasi musyarakah di Indonesia telah diperkuat oleh Fatwa DSN MUI nomor 08 pada tahun 2000 dan direvisi pedoman produk perbankan syariah oleh OJK pada tahun 2025. Regulasi terbaru menekankan pada transparansi pelaporan keuangan digital. Perkembangan regulasi dalam 5 tahun terakhir juga menyoroti aspek mitigasi risiko melalui asuransi syariah atau takaful terhadap objek musyarakah guna memastikan bahwa modal para pihak terlindungi dari risiko non-bisnis atau force majeure. Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi investor dan perbankan untuk menggunakan skema bagi hasil dibandingkan skema jual beli atau murabaha. Yang ketiga ada dinamika pembagian modal atau manajemen operasional, yaitu dalam akad musyarakah, modal atau ra'as al-mal dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara produktif. Deskripsi modal kini tidak terbatas pada uang tunai, melainkan mencakup aset fisik yang dinilai secara wajar pada saat akad dilakukan. Salah satu poin krusial adalah kontribusi kerja atau amal. Dalam laporan akademik, ini penting untuk ditekankan bahwa porsi kerja tidak harus sama dengan porsi modal. Selanjutnya adalah analisis profit dan loss sharing atau PLS dan mitigasi resiko. Aspek paling mendasar yang harus dijelaskan dalam laporan panjang adalah mekanisme bagi hasil dan rugi. Keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, bahkan berdasarkan bunga flat dan pokok modal. Misalnya, nisbah disepakati 60/40 untuk nasabah dan bank. Sebaliknya, kerugian finansial atau kasaroh wajib dibagi secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing. Jika bank menyetor 70% modal, maka bank menanggung 70% kerugian jika terjadi kegagalan bisnis yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Untuk mencegah moral hazard, perbankan syariah kini menerapkan covenants atau syarat-syarat ketat dalam akad. Jika kerugian terjadi akibat kecurangan, kelalaian atau pelanggaran instruksi oleh pengelola, maka pengelola tersebut wajib menanggung seluruh kerugian sendirian. Hal ini melindungi modal bank dan resiko manusiawi yang disengaja, sekaligus menjaga integritas dari sistem bagi hasil itu sendiri. Selanjutnya adalah studi kasus produk musyarakah mutanakisah atau MMQ. Studi kasus ini fokus pada pembiayaan kepemilikan aset seperti properti. Dalam skema MMQ terjadi perpaduan antara kemitraan atau syirkah, sewa ijazah, dan jual beli atau bai. Secara deskriptif, nasabah dan bank membeli rumah secara kolektif. Nasabah kemudian menempati rumah tersebut, membayar sewa kepada bank atas porsi kepemilikan bank yang masih ada. Bersamaan dengan pembiayaan sewa, nasabah membeli porsi kepemilikan bank secara bertahap. Setiap kali nasabah membeli porsi milik bank, maka kepemilikan bank berkurang dan pembayaran sewa di periode berikutnya juga menurun. Karena porsi milik bank sudah mengecil, proses ini berlanjut hingga kepemilikan bank mencapai 0% dan nasabah menjadi pemilik tunggal. Skema ini dianggap jauh lebih adil karena biaya yang dibayarkan nasabah mencerminkan nilai manfaat atau sewa dan investasi pembelian porsi, bukan sekedar beban bunga. Selanjutnya saya akan membacakan tentang penutupnya ya.
Penutupnya yang pertama yaitu saya akan membacakan tentang kesimpulan. Musyarakah merupakan instrumen fundamental dalam ekonomi Islam yang mencerminkan nilai keadilan melalui sistem bagi hasil, resiko, atau profit dan loss sharing. Secara filosofis, akad ini mewujudkan prinsip ta'awun atau tolong-menolong di mana pihak bank dan nasabah berdiri sejajar sebagai mitra bisnis yang memikul tanggung jawab secara kolektif. Operasionalisasinya didasari pada pergabungan modal untuk usaha bersama, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugiannya ditanggung secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing. Dalam perkembangannya, inovasi seperti musyarakah mutanakisah atau MMQ memberikan solusi yang lebih adil dan fleksibel bagi nasabah untuk memiliki aset secara bertahap melalui perpaduan unsur kemitraan dan sewa. Meskipun didukung oleh landasan hukum yang kuat dari Al-Quran, hadis hingga regulasi OJK terbaru, implementasi musyarakah masih menghadapi tantangan nyata berupa asimetri informasi dan resiko moral yang memerlukan pengawasan serta transparansi pelaporan keuangan yang tinggi. Terakhir adalah saran untuk mengoptimalkan praktik musyarakah dan meningkatkan daya saingnya di era ekonomi digital. Sangat disarankan bagi perbankan syariah untuk melakukan integrasi teknologi informasi secara menyeluruh dalam sistem pelaporan keuangan. Penggunaan sistem informasi terintegrasi akan memungkinkan bank melakukan pengawasan secara berkala, mendapatkan data secara real time, sehingga potensi asimetri informasi dan manipulasi data oleh pengelola dapat diminimalisir. Selain itu, lembaga perbankan perlu menerapkan syarat-syarat akad yang lebih tegas. Jika kerugian terjadi akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola tersebut wajib menanggung seluruh kerugian secara mandiri guna melindungi integrasi modal bank. Selanjutnya, diperlukan upaya proaktif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat agar nasabah memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban mereka dalam akad bagi hasil. Sosialisasi yang masif akan membantu mengubah persepsi investasi yang menguntungkan dan adil untuk mengembangkan skala usaha. Terakhir, diharapkan kepada pihak regulator, yaitu pemerintah dan OJK, untuk terus merumuskan kebijakan yang lebih akomodatif dan memberikan insentif bagi pertumbuhan pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini penting bagi instrumen musyarakah bagi beroperasi secara optimal sesuai koridor syariah sekaligus tetap kompetitif dalam menghadapi tantangan pasar finansial global yang dinamis. Oke, saya akan stop share screen. Demikian pemaparan materi mengenai analisis produk dan praktik perbankan syariah musyarakah. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan akad kerjasama yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, serta pembagian struktur resiko secara bersama. Akad ini adalah salah satu fondasi penting bagi pengembangan sistem perbankan syariah yang berorientasi pada sektor real dan kemitraan yang sehat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai praktik perbankan syariah, khususnya akad musyarakah. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, atas waktu yang sudah diluangkan dalam penyampaian materi maupun isi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.